semuanya. Di minggu hari ini kita bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sahabat kecil semua pakai baju yang rapi ya, dan jangan sambil makan. Nah, aku mau nanya dulu nih ke sahabat kecil semua. Kalau aku bilang, apa kabarnya? Sahabat kecil jawabnya, yes, luar biasa. Tuhan Yesus beserta kita. Aku ulang ya, apa kabarnya? Yes, luar biasa. Tuhan Yesus beserta kita. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita mau doa dulu nih. Silakan kakak. Shalom sobat kecil yang ada di rumah. Shalom mama papa. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Di minggu pagi ini kita mau kembali beribadah dengan semua sobat kecil yang ada di rumah. Kita mau bersuka cita, memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Sobat kecil semangat semuanya? Iya, harus semangat ya. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita mau satukan hati kita. Di dalam doa, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta penyertaan Tuhan, kita minta perlindungan Tuhan di dalam ibadah kita. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk sepanjang malam hari yang Kau beri, penyertaan perlindungan Allah atas kami, hingga pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kesempatan kami masih boleh bersama-sama beribadah bersama sobat kecil dimanapun berada. Kami percaya itu semua karena anugerah-Mu. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau lebih-lebih lagi ya Tuhan. Kami rindu Engkau disenangkan di atas puji-pujian kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat kecil kita nyanyi yuk. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh, sahabat kecil, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagi yuk. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan,
terjadi setempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Sobat kecil di rumah, masih ingat nggak sama Kak Leli? Iya? Oh masih, terima kasih untuk semua sobat kecil yang masih ingat sama Kak Leli. Oke, sekarang kita mau siapkan apa ini? Siapkan Alkitabnya di rumah masing-masing, coba diambil Alkitabnya. Yang belum bisa baca, bisa minta tolong mama papa atau sama kakak ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ada di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Iya, di Perjanjian Baru. Nah, kita mau baca Kisah Para Rasul 12, pasal 12 ya, yang besarnya 12. Terus ayatnya yang pertama sampai yang ke-17. Wah, banyak ya. Nah, nanti sobat kecil bisa minta bantuan sama mama papa ya di rumah ya. Sudah ketemu? Oke, kalau sudah ketemu, biarkan Alkitab sobat kecil terbuka. Kita mau ngapain dulu sebelum baca firman? Makan? Oh, kok makan? Berdoa dulu ya, sikap doa yang baik. Sikap doa yang benar, tidak sambil main-main, tidak sambil lari-lari, atau tidak sambil nonton televisi. Yo, semuanya Alkitabnya dibiarkan terbuka. Nah, seperti ini. Oke, kita mau apa dulu tadi? Iya, berdoa. Yuk semuanya. Lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mau membaca firman-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan orang-orang di sekitar kami boleh merasakan kalau Engkau ada di dalam kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu jangan pernah sia-sia di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pengurapan-Mu. Kami mengucap syukur Kau buka hati kami, Kau buka pikiran kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke, sobat kecil, lihat Alkitabnya ya. Kita mau baca sama-sama. Sobat kecil yang di rumah, semuanya ikutin ya. Dibaca dengan bersuara boleh. Di dalam hati juga tidak apa-apa. Yuk, apa judulnya? Judulnya Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Oke, kita baca sama-sama. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu, hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun
tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku bahwa benar-benar Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi, ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara, katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Terpujilah nama Tuhan. Nah, Kak Lali mau tanya dulu sama sobat kecil. Sobat kecil, pernah tidak sobat kecil dibully? Dibully itu apa sih? Dikata-katain yang gak enak. Itu bisa berbentuk ngatain apa ya? Misalnya kamu hitam, kamu jelek, kamu pendek, atau kamu gendut, atau kamu kurus, ceking. Itu bentuk bully. Bisa nggak? Pernah nggak sobat kecil dibully? Atau justru sobat kecil nih yang membuli? Wah, enggak ya. Sobat kecil semuanya hebat-hebat, baik-baik, pinter-pinter. Nah, tapi sobat kecil pernah nggak dibully karena kita berbeda dengan mungkin teman-teman di lingkungan kita tinggal. Dalam arti agama kita berbeda. Karena kita ini kan kaum minoritas ya. Dibully karena agamanya berbeda. Misalkan, jangan main sama dia mah orang Kristen. Dia mah piara anjing. Nah, tapi sekarang udah nggak ada ya. Dulu zamannya Kak Lali kecil mungkin masih ada. Sekarang pasti sudah lebih mengerti, sudah lebih hebat ya. Nggak ada lagi yang bully-bully seperti itu. Nah, kalau dibully itu enak apa enggak sih kira-kira? Kalau dikata-katain yang nggak enak tentang diri kita, tentang fisik kita, tentang apapun itu, pastinya nggak enak ya. Nah, karena nggak enak, makanya sobat kecil jangan pernah membuli temannya ataupun adiknya ataupun siapapun itu. Nggak boleh ya. Nah, di zaman dahulu, waktu zamannya para nabi-nabi, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, setelah Roh Kudus dicurahkan, itu kan terjadi pemberitaan Injil yang sangat besar. Jadi banyak orang bertobat saat itu. Orang berbondong-bondong mau datang. Setiap kali ada waktu itu ada seorang yang bertobat namanya Bapak Paulus, itu dia sangat hebat. Dimanapun dia berkhotbah,
Orang berbondong-bondong datang dan orang bertobat menerima Yesus di dalam hidupnya. Nah, ada satu raja yang itu nggak suka banget tuh sama orang-orang Kristen waktu itu. Namanya raja siapa tadi di Alkitab? Raja siapa yang masih ingat? Raja Herodes. Nah, Raja Herodes dan orang-orang Yahudi itu tidak suka dengan pemberitaan Injil. Akhirnya mereka bukan cuma dibully, tapi diapain coba sobat kecil? Disiksa. Bahkan dibunuh, dan dibunuhnya itu dengan cara-cara yang sungguh keji. Pokoknya kejam banget. Karena Raja Herodes nggak mau kalau orang Kristen makin banyak. Sampai akhirnya siapa tadi yang dipenjarakan? Siapa? Bapak Petrus. Nah, karena nggak suka dengan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus tuh setiap hari dikejar sama tentara-tentaranya Raja Herodes. Dimasukkan ke dalam penjara, disiksa, dibunuh, dan banyak lagi siksaan-siksaan lain. Nah, sampai Petrus waktu ditangkap itu, waktu dipenjarakan itu, dia dipenjarakan dengan 4 pengawalan. Jadi pintu gerbangnya banyak dan pengawalnya juga banyak, besar-besar. Terbayang zaman orang-orang Yahudi zaman dulu itu badan-badannya tinggi besar. Semuanya badannya besar-besar, tinggi-tinggi. Wah, pasti serem banget ya. Mungkin kalau kita udah ketakutan. Nah, tapi waktu itu apa yang dilakukan Petrus? Di dalam penjara Petrus juga berdoa. Terus tadi dikatakan di ayat 5, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Kita garis bawahi yang B-nya. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jadi artinya apa? Jadi jemaat-jemaatnya si Bapak Petrus nih, yang tahu Bapak Petrus ditangkap, kemudian dipenjara, mereka semuanya setiap hari berkumpul, bersatu hati mendoakan keselamatan Bapak Petrus. Sampai akhirnya suatu malam nih, Bapak Petrus lagi tidur. Di dalam penjara Bapak Petrus bisa tidur loh. Padahal Bapak Petrus tahu kalau dia dalam bahaya. Mungkin besok dia akan dibunuh oleh Raja Herodes. Nah, waktu dia lagi tidur, tiba-tiba katanya ada apa? Ada apa? Iya, betul. Ada malaikat Tuhan. Ada malaikat Tuhan yang datang. Kemudian dibilang apa? Di ayat berapa tadi? Malaikat itu menepuk Petrus katanya untuk membangunkannya. Hei, Petrus, bangun. Wah, tentunya kalau dibangunin sama malaikat kaget ya di ayat yang ke-7. Petrus cahaya bersinar di dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Dibilang apa? Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Tiba-tiba tangannya si Bapak Petrus yang dirantai, itu gugur rantainya, lepas. Rantainya bisa lepas. Kemudian, lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Terus Bapak Petrusnya nurut, ikut tuh apa kata-kata malaikat itu. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku, katanya. Lalu ayat 9, lalu ia mengikuti malaikat itu keluar. Dan Bapak Petrusnya masih belum sadar, dia belum tahu katanya bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi di ayat 9. Bapak Petrus berpikir kalau dia cuma mendapat penglihatan karena waktu itu posisinya lagi tidur. Mungkin kalau sekarang ngigo ya, dipikir ngigo nih, Bapak Petrus ngigo bangun, terus tiba-tiba dia jalan, rantainya yang di tangannya gugur, kemudian dia jalan ikutin malaikat itu, ternyata padahal mimpi tidak. Penglihatan bukan? Bukan sobat kecil, ternyata itu bukan penglihatan. Ternyata pintu demi pintu, lapis pintu demi lapis pintu itu terbuka dengan sendirinya. Gerbang-gerbang penjara terbuka dengan sendirinya. Bapak Petrus ikut terus. Yang tadinya dia pikir itu mimpi, ternyata ini bukan mimpi. Aku ternyata benar-benar lepas dari penjara. Nah, kemudian Bapak Petrus berjalan terus. Pulang ke mana tadi? Pulangnya ke rumah
Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Nah, lagi-lagi apa? Berkumpul dan berdoa. Di rumah siapa? Di rumah Ibu Maria di ayat 12. Di rumah Ibu Maria yang disebut juga Ibu Yohanes atau Markus. Nah, kemudian Bapak Petrus ketuk pintu, tok 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 tok. Oh, karena itu udah malam ya posisinya ya. Diketuk-ketuk yang kencang, tok 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 tok. Kemudian seorang ibu keluar nih, Ibu Rode nih keluar. Ibu Rode cuma ngintip, siapa nih yang datang malam-malam? Ibu Rode ngintip. Kok Petrus yang datang? Lah, dia kan di penjara, katanya. Ibu Rodenya kaget karena yang Ibu Rode ketahui, yang semua orang ketahui, Bapak Petrus saat itu ada di dalam penjara, ditangkap oleh tentara-tentaranya Raja Herodes. Tapi ternyata Bapak Petrus ada di luar di rumah Ibu Maria tadi. Ibu Rode bukannya bukain pintu, malah lari lagi ke dalam. Lari lagi dia ke dalam. Saking apa? Dia suka cita, tapi dia juga takut kalau dia itu cuma mimpi. Dia lari ke dalam, katanya apa? Itu di luar ada Petrus, katanya. Terus orang-orang bilang, kamu ngigo kali. Mana mungkin ada Petrus di luar. Petrus kan lagi di penjara. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Tapi kata Ibu Rode, enggak, beneran itu Petrus, katanya. Akhirnya kemudian mereka sama-sama membuka pintu dan mereka benar-benar terkejut karena betul-betul ternyata yang berdiri di depan pintu itu siapa? Bapak Petrus. Mereka menyuruh Bapak Petrus masuk. Wah, kemudian mereka dengan sukacita ngobrol sama Bapak Petrus, mendengarkan cerita Bapak Petrus. Katanya di dalam penjara, ceritanya Bapak Petrus diselamatkan oleh seorang malaikat, dibawa keluar, kemudian dibawa pulang ke tempat itu dengan selamat. Tidak ada kurang apapun. Padahal penjagaannya sangat-sangat ketat. Tapi penjaganya dibuat apa, sobat kecil? Semuanya dibuat tertidur. Siapa yang melakukan itu? Tuhan Yesus tentunya. Tuhan Allah. Karena apa? Karena dibilang tadi di ayat 5, jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Apa kuncinya? Dengan tekun berdoa sama-sama, bersatu hati sama-sama mendoakan keselamatan Bapak Petrus. Lalu apa? Doanya didengar oleh Tuhan Yesus. Bapak Petrus diselamatkan oleh malaikat yang diutus Tuhan. Kemudian Bapak Petrus boleh melanjutkan pemberitaan Injilnya ke seluruh muka bumi. Sampai akhirnya kita bisa menjadi salah satu orang pilihan itu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu salah satunya ya karena jasanya murid-murid Tuhan Yesus itu salah satunya Bapak Petrus ini yang dengan beraninya menentang pemerintahan Raja Herodes. Nah, sobat kecil, apa tadi kuncinya? Doa, tekun dalam doa, sungguh-sungguh dalam doa. Makanya mujizat terjadi atas Bapak Petrus, yang harusnya Bapak Petrus mati terbunuh oleh Raja Herodes, dia selamat memberitahukan Injil ke berbagai belahan bumi, sampai ke Asia, sampai ke kita. Nah, sobat kecil di rumah, bisa tidak kita seperti jemaat di perjanjian baru ini? Itu dulu disebutnya jemaat mula-mula. Nah, bisa tidak kira-kira ya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, di mana kita juga nggak bebas bergereja seperti dulu. Kalau dulu kan kita kalau berdoa kita sama-sama di ruangan gereja, ketemu teman-teman, ketemu kakak-kakak sekolah minggu. Terus, Kak, bisa nggak ya sekarang kita doanya doa sama-sama, tapi kita di rumah masing-masing nih, Kak. Doanya buat siapa? Ya mungkin buat ada saudara-saudara kita yang sakit, teman-teman kita yang sakit, terus buat pemerintahan kita supaya pemerintah kita diberi hikmat Tuhan. Tapi kita kan nggak boleh kumpul-kumpul, Kak. Kita doanya di rumah masing-masing, sobat kecil. Bisa, misalkan begini, nanti kita doa ya jam 7 malam, hari Kamis, kita doa sepakat ya di rumah masing-masing sama-sama. Nah, mungkin sobat kecil bisa aja, aku kan bisa aja main-main. Terus tinggal bilang aja, iya aku udah doa. Tapi
Ada yang tahu nggak kalau sobat kecil berbohong? Ada yang tahu. Siapa yang tahu? Ya, yang tahu Tuhan Yesus. Kalau sobat kecil betul-betul berdoa sungguh-sungguh, dibilang dengan tekun, atau cuma main-main, cuma aku sambil mainin handphone nih, sambil main game nih. Terus nanti kalau itu tinggal bilang aja, aku udah doa ya. Wah, itu tidak baik. Sobat kecil kalau dibilang, kita nanti doa jam sekian, hari apa, jam sekian, kita doa sama-sama, doa sepakat untuk misalkan si A, si B, si C. Kita doa ya. Nah, sobat kecil harus sungguh-sungguh berdoa seperti jemaat mula-mula mendoakan Bapak Petrus. Akhirnya mujizat terjadi di sana. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini memang kita nggak bisa kumpul-kumpul, apalagi kalau banyak orang ramai-ramai. Terus, apalagi misalkan dengan prokesnya yang rendah, kita juga harus tetap menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Mungkin di rumahnya ada kakek atau nenek yang sudah berumur. Mungkin aja kita nggak sadar ketika kita pulang itu kita membawa virus. Karena sobat kecil atau kitanya sehat, kita nggak kerasa. Tapi yang di rumah yang kena, yang sudah tua, atau mungkin ada yang punya adik bayi yang kena. Nah, makanya kita kalau mau doa, kita doa masing-masing di rumah saja. Nah, sobat kecil juga di masa pandemi seperti sekarang ini, Tuhan kira-kira masih sediakan mujizat tidak ya? Masih tidak? Wah, tentu masih. Mujizat Tuhan itu bisa terjadi melalui apa? Bisa melalui pemerintahan kita juga. Seperti zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh kan sama Tuhan katanya bumi kita mau dihancurkan. Tapi Nabi Nuh disuruh Tuhan membuat bahtera dan Nabi Nuh taat. Coba kalau misalnya Nabi Nuh cuma aku percaya kok sama Tuhan, aku nggak akan buat bahtera. Pastinya Nabi Nuh juga tidak akan selamat. Nabi Nuh dan keluarganya tidak akan selamat. Atau ketika zaman Bapak Lot. Bapak Lot itu juga kan disuruh pergi meninggalkan kota Sodom dan Gomora oleh Tuhan melalui malaikatnya. Dan Bapak Lot menurut. Bapak Lot taat, Bapak Lot patuh. Dia pergi meninggalkan kota Sodom dan Gomora, akhirnya diselamatkan. Nah, kita juga sama. Pemerintah kita sudah dari jauh-jauh hari sudah bilang, sudah mengatakan, jaga dimanapun kita berada, prokesnya harus tetap dilakukan. Cuci tangan, pakai masker, apalagi kalau pagi-pagi jangan lupa berjemur. Nah, itu penting tuh. Terus, kemudian apalagi sekarang pemerintah kita menetap ada program vaksinasi. Nah, sobat kecil yang sudah berusia 12 tahun sudah bisa divaksinasi, manfaatkan itu dengan baik. Sobat kecil sama-sama vaksinasi ya. Mama papa juga, semuanya juga kakak-kakak semuanya juga harus vaksinasi. Karena seperti yang dibilang di Roma 13, coba kita buka sama-sama. Roma 13 ayat 1 dan 2 kita baca ya. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintahan yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, sobat kecil harus percaya bahwa keputusan apapun yang diambil pemerintah kita pun nggak sembarangan ya. Pemerintah kita pun walaupun mungkin berbeda dengan kita, tapi dia pun tetap meminta hikmat kepada Tuhan. Apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan rakyatnya, dia tetap membawa itu dalam doa. Apalagi didukung dengan doa-doa kita juga, orang-orang percaya. Beri hikmat untuk pemerintahan kami ya Tuhan, supaya bisa mengambil keputusan dengan bijak, mengambil keputusan dengan benar. Nah, keputusan dengan bijaknya itu pemerintah dengan mengadakan vaksinasi dan itu gratis, nggak dipungut biaya. Jadi sobat kecil cuma siapkan tubuhnya yang sehat, tidur
Yang cukup kalau mau vaksinasi, makan dulu terus. Jangan lupa juga pakai masker. Dan harus vaksinasi ya, jangan sampai enggak. Jangan sampai tidak vaksinasi, karena itu yang sudah ditetapkan pemerintah itu berasal dari siapa tadi dibilang di Roma? Yes, ditetapkan oleh Allah. Diberikan hikmat melalui pemerintah untuk kita. Ya, jadi sobat kecil, vaksinasi tapi jangan sampai setelah vaksinasi ini, aku kan udah vaksinasi nih, terus bisa bebas main ke sana ke sini, melupakan prokes. Wah, enggak juga ya, prokesnya harus tetap dijalankan walaupun sudah vaksinasi. Yuk, kita semuanya harus tetap menjaga diri kita sendiri, menjaga orang-orang sekeliling kita yang kita sayangi, menjaga lingkungan kita harus tetap sehat. Kita pasti bisa lepas dari pandemi ini kalau kita mau taat. Oke, sobat kecil, yuk tutup Alkitabnya. Kita mau apa nih? Mau apa? Oke, kita mau doa penutup. Nanti kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Sobat kecil semuanya di rumah, doanya sungguh-sungguh ya. Kita mau berdoa buat pemerintah kita mau berdoa buat pemimpin-pemimpin gereja kita mau berdoa buat ibu guru dan bapak guru kita di sekolah, teman-teman, kakak-kakak sekolah minggu. Jadi sobat kecil, seperti jemaat mula-mula, doanya harus tekun, sungguh-sungguh. Enggak gini, aduh padahal itu film lagi rame tuh, sebel nih, aku nggak konsen di doanya. Nggak seperti itu ya. Doa sungguh-sungguh supaya Tuhan berkenan atas doa-doa kita dan menurunkan mujizatnya. Yuk sobat kecil di rumah, semuanya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita satukan hati kita di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan untuk suara hati Tuhan yang sudah disampaikan. Ampuni ya Tuhan untuk segala kekurangan, tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak pernah berhenti berkata-kata kepada setiap kami ya Tuhan. Hikmat-Mu ya Tuhan yang membuat kami mengerti atas setiap firman yang sudah ditaburkan. Kami percaya firman yang sudah kami baca, firman yang sudah kami dengar tidak akan berlalu dengan sia-sia di dalam hidup kami, tetapi boleh berbuah dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, di keluarga kami, di lingkungan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pagi ini kami secara khusus berdoa untuk sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit, terserang COVID ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami sungguh percaya kalau Engkau pernah melakukan mujizat-Mu 2000 tahun yang lalu, saat ini pun kami percaya mujizat-Mu masih tetap ada dan terjadi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di masa pandemi ini ya Tuhan, Engkau justru ingin memperlihatkan kepada setiap kami bahwa Engkau masih tetap ada. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita yang Engkau beri atas kami, kesembuhan atas sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami dimanapun berada, pulih, sembuh, sehat seperti semula ya Tuhan. Setiap virus, bakteri, apapun itu jenisnya, kami sama-sama tolak, katakan hancur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga ya Tuhan mau berdoa untuk ibu bapak guru kami yang sudah berjerih lelah ya Tuhan mengajar kami setiap hari melalui daring ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kesabaran yang Kau beri kepada Bapak dan Ibu guru kami, juga mama kami, papa kami yang terus boleh mengajar kami di rumah Tuhan, ataupun kakak kami ya Tuhan yang mengajar kami mengucap syukur kalau kami masih boleh menikmati berkat-Mu melalui Bapak guru kami, Ibu guru kami, mama papa kami dan kakak kami masih boleh belajar ya Tuhan. Terima kasih kami juga boleh mengerti setiap pelajaran walaupun kami melakukan secara daring. Kami mengerti pelajaran yang disampaikan dan kami boleh memahaminya dan menjadikannya ilmu yang berguna bagi kami kelak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja kami,
para penatua ya Tuhan, majelis, bahkan pendeta ya Tuhan, kakak-kakak sekolah minggu kami percaya Tuhan juga memberikan hikmat-Mu atas setiap mereka, membimbing kami, sehingga kerohanian kami ya Tuhan masih terus naik ya Tuhan setiap hari. Kami percaya ya Tuhan, tangan-Mu tidak pernah kurang panjang untuk menjangkau setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga melepaskan berkat atas setiap pemerintahan kami dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota madya ya Tuhan, provinsi, bahkan sampai ke pemerintahan pusat. Kami percaya Tuhan Yesus, hikmat-Mu turun atas setiap para pemimpin kami, roh takut akan Tuhan ada di dalam setiap para pemimpin kami, sehingga para pemimpin kami boleh mengambil setiap keputusan-keputusan untuk dilakukan kepada rakyatnya, kepada setiap kami dengan bijak, dengan baik, dengan seadil-adilnya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau menolong setiap pemimpin kami untuk setiap keputusan yang mereka ambil. Terima kasih Tuhan, kami percaya Indonesia ada di dalam tangan-Mu, Indonesia ada di dalam pikiran-Mu, Indonesia ada di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih, mata Tuhan tertuju atas Indonesia, mata Tuhan tertuju atas kota kami, kota Bogor, mata Tuhan tertuju atas Gunung Putri, mata Tuhan tertuju atas Karanggan, mata Tuhan tertuju atas setiap keluarga demi keluarga sahabat kecil yang ada di rumah, mata Tuhan tertuju atas setiap kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur, Engkau Allah Maha Hadir. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami berpisah, kami mau satukan hati kami mau berdoa sama-sama seperti doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Mari kita ucapkan sama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu Sobat Kecil. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Nyanyi lagi yuk. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi setempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini.
Sekian dulu ya ibadah hari ini. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kita berjumpa lagi minggu depan ya. Bye sahabat kecil, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.